Mata buka telinga waktu kita belajar fisika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa Pak Nurija pada kali ini tentang pembahasan fisika. Pembahasan fisika hari ini kita membahas tentang titik berat dengan dua cara menentukan titik berat, yaitu dengan analisis bidang dan dengan koordinat sumbu X dan sumbu Y. Titik berat, ya. Menentukan titik berat dengan dua cara, yaitu dengan analisis luas bidang dan dengan persamaan sumbu X dan sumbu Y. Pemahaman tentang titik berat, kita lihat di sini ada dua gambar, sebuah tongkat ataupun lengan. Ada yang satu bertitik tangkap, tetapi posisi ini merupakan tidak seimbang, maka ini bukanlah titik berat. Pada tumpuan yang lain terjadi keseimbangan, maka ini adalah titik berat. Artinya titik berat itu akan mengalami suatu kesetimbangan. Titik berat pada bidang diantaranya adalah titik berat pada persegi. Bila kita tarik garis diagonal, maka perpotongan garis diagonal merupakan titik berat. Artinya kita akan meletakkan tumpuan di pusat perpotongan ini, maka dia akan seimbang. Demikian pula persegi panjang, kita tarik garis diagonal dan berpotongan, maka ini adalah titik berat. Demikian juga lingkaran. Lingkaran juga kalau kita ambil garis tegak lurus singgung lingkaran ini, berpotongannya merupakan titik berat atau di pusat lingkaran. Demikian juga untuk segitiga. Apabila kita buat garis tegak lurus ataupun garis tinggi pada suatu segitiga, perpotongan garis tinggi pada segitiga merupakan titik beratnya. Maka ternyata titik berat pada bidang segitiga ini merupakan sepertiga dari tingginya, baik diukur dari sisi yang satu maupun dari sisi yang lain, maka sepertiga tinggi dari segitiga merupakan titik berat. Oke, kita lihat ada dua buah bidang, satu dan bidang dua, sama-sama persegi panjang. Kedua-duanya mempunyai titik berat satu dan titik berat yang kedua. Apabila bidang ini digabungkan, maka akan ada titik berat yang baru. Di manakah letak titik berat yang baru? Berada di sekitar garis lurus antara titik berat satu dengan titik berat yang kedua. Di sekitar garis lurus. Titik beratnya berada di antara dua titik berat. Ternyata titik berat di antara dua bidang berada di tengah-tengah. Jaraknya sama. Titik berat yang baru, gabungan antara bidang satu dengan bidang dua mempunyai posisi yang sama. Mengapa mereka mempunyai jarak yang sama? Dikarenakan kedua luas bidangnya sama. Jadi apabila dua buah bidang ini mempunyai luas bidang yang sama, maka jarak titik berat di antara keduanya pun sama. Sehingga antara dua titik berat bidang satu dan bidang dua kita bagi dua. Satu bagian untuk bidang yang satu bagian untuk bidang yang dua. Untuk bidang letter L ini kita bagi dua pada garis biru. Terjadi dua buah titik berat satu dan titik berat kedua. Dikarenakan kedua bidang ini mempunyai luas yang sama, maka titik beratnya di antara dua titik berat bidang dan posisinya sama. Jarak antara titik berat yang baru terhadap titik berat yang lama sama, karena alasannya adalah kedua buah bidang mempunyai luas yang sama. Ternyata titik beratnya berada di luar bidang.
Jadi, titik berat tidak mesti berada di dalam bidang. Mungkin saja berada di luar bidang. Kita tentukan luas daripada bidang masing-masing. Di sini kita anggap sebagai luas 1. Luas 1 ini kita potong menjadi 2 bagian. Luas 1 merupakan panjang kali lebar 20 kali 60 1200. Luas 2 adalah 20 kali 60. Di sini 80 karena dimulai dari 20. Sehingga dua bidang ini mempunyai luas yang sama. Di antara bidang 1 dan bidang 2 mempunyai titik berat. Titik berat 1 dan titik berat 2. Karena mereka atau kedua bidang ini mempunyai luas yang sama, maka titik beratnya berada di antara dua titik berat, yaitu berada di sini, membagi jarak yang sama, sehingga koordinatnya tepat di 20 terhadap sumbu X dan 30 terhadap sumbu Y. Maka koordinatnya dapat kita nyatakan 20,30. Untuk bidang yang memiliki dua titik berat, maka koordinat titik beratnya ada di posisi X dan Y dengan persamaan A1 kali X1 ditambah A2 kali X2 per A1 ditambah A2, yang koordinat sumbu Y-nya berada di A1 kali Y1 ditambah A2 kali Y2 per A1 ditambah A2. Letter L tadi sudah kita ketahui bahwa luas A1 sama dengan A2 yaitu 1200, dan X1 30, X2 10, Y1 10 dan Y2 nya adalah 50. Maka kita dapat posisi koordinatnya berada di sumbu X terhadap sumbu X 20. Kemudian terhadap sumbu Y dengan persamaan Y sama dengan A1 kali Y1 ditambah A2 kali Y2 dibagi dengan A1 ditambah A2. Maka setelah kita masukkan persamaannya ke dalam suatu persamaan, maka nilai Y-nya adalah 30. Baik secara analisis bidang maupun secara koordinat sumbu X dan sumbu Y ternyata mempunyai nilai yang sama. Analisis pertama melalui luas bidang, koordinatnya 20,30. Ternyata di dalam persamaan secara koordinat juga X-nya adalah 20 dan Y-nya adalah 30. Ternyata mempunyai nilai yang sama. Untuk bentuk yang lain seperti bangun ini, ya bangun rumah, bentuk titik berat, letak titik berat secara analisis bidang dan secara koordinat sumbu X dan sumbu Y. Kita analisis secara bidang, bahwa di sini kita bagi menjadi dua bangun atau bidang persegi panjang dan segitiga. Persegi panjang ini mempunyai luas 6 kali 4. 6 kali 4 24. Sedangkan segitiga ini setengah alas, alasnya 3, alasnya 2, maka 1 sisi ini 1 setengah alas, 1 kali tingginya 6, yaitu 12 dikurangi 6. Jadi luas segitiga ini adalah 6. Sedangkan luas persegi panjang adalah 6 kali 4, 24. 6 dengan 24 berarti seperempatnya, seperempat luas. Nah, kalau kita ambil diagonal pada persegi panjang, ya persegi panjang ini titik berat dua diagonal, garis diagonal berada di titik pusatnya di sini berada di posisi 2,3. Posisi 2,3. Sedangkan segitiga ini sepertiga tinggi, tingginya adalah 6, ya 12 dikurangi 6. Berarti ada 2 dari sini, 6, 7, 8. Maka posisinya 1, 8. Yang satu adalah posisinya 3.
Ini adalah letak daripada titik beratnya, di antaranya titik berat pada bidang persegi panjang posisinya 2,3, sedangkan pada segitiga titik beratnya di koordinat 2,8. Maka antara 8 dan 3, 5. Berarti di sini ada 5 bagian. Ada 5 cm. Karena 1/4 1/4, maka yang di atasnya bernilai 4, yang di sini bernilai 1 ya. Berarti titik beratnya berada di posisi 2,4, maka posisinya ada di 2,4. Ini secara analisis bidang ya. Kita belum menentukan secara Oke, Bapak ulang sekali lagi. Bidang ini kita bagi menjadi 2 bidang. Bidang persegi panjang luasnya 4 kali 6 adalah 24. Sedangkan segitiga adalah setengah alas kali tinggi. Setengah alasnya 2, tingginya adalah 6. 6 itu 12 dikurangi 6. Berarti yang segitiga mempunyai luas setengah alas dari 2 adalah 1, 6. Dari 1 kali 6, 6. Jadi yang 1 24, yang 1 6. Maka perbandingan luasnya ini adalah 1/4. Titik berat di bagian persegi panjang ini posisinya 2,3. Kalau tarik diagonalnya dia akan berpotongan di sini. 2,3 berarti 2 dalam sumbu X dan 3 dalam arah sumbu Y. Sedangkan pada segitiga itu 2,8. Karena ini garis ini 6 ditambah 2. Ya, karena tingginya 6, semuanya 6. Sepertiga tinggi. Berarti di sini posisinya 8. 8 dan 3 itu selisihnya 5. Berarti ada 5 cm di sini. Ada 5 cm. Karena perbandingannya 1/4, 4 bagian itu dari segitiga sampai menuju titik berat yang lain, sedangkan titik berat yang lebih besar ini adalah 1. Jadi perbandingannya 4 untuk pergeseran ke arah luas yang lebih besar dan 1 pergeseran untuk ke arah yang lebih kecil. Maka di sini posisinya adalah 4, maka koordinatnya adalah 2,4. Kita selesaikan dengan cara koordinat. Maka yang kita perlukan koordinat dalam arah sumbu Y saja. Jadi X sudah kita ketahui tadi, 2 posisi X. Tinggal posisi Y dengan rumus A1Y1 ditambah A2Y2 per A1 plus A2. Maka sudah kita ketahui A1 24, A2 nya 6, Y1 3 dan Y2 8. Setelah kita hitung dan kita masukkan dalam persamaan, maka Y nya adalah 4. Ternyata hasilnya sama antara analisis luas bidang dengan persamaan koordinat, mempunyai nilai yang sama. Kita coba untuk menentukan jawaban titik berat melalui analisis bidang. Pertama, kita mengetahui luas daripada bidang yang satu persegi panjang, yaitu 4 kali 6 sama dengan 24. Sedangkan luas pada segitiga setengah alas kali tinggi, tingginya 3, dan ini dapat diperoleh dari trigonometri karena BC sama dengan akar 13, sumbu X nya adalah 2, maka tingginya 3. Maka segitiga ini mempunyai setengah alas kali tinggi, berarti 2 kali 3, 6. Sedangkan ini adalah 4 kali 6 sama dengan 24. Maka persegi panjang ini lebih luas. Maka kalau kita buat di sini misalnya titik beratnya pada posisi 2,3. Sedangkan titik berat pada segitiga ini adalah 7. 7 dan 3. Oleh karena itu, maka titik berat itu berkisar di antara 3 dan 7. Karena luas persegi panjang lebih panjang, maka dia berada di lebih mendekat ke
3,3 atau 3 lebih ya, berada di sini. Maka pilihan-pilihan yang tepat adalah 1 tidak mungkin karena posisinya sumbu X 2. Maka yang kita tentukan hanyalah yang koordinat sumbu X nya 2 saja. Ini adalah 2 yang kita pilih. Dari 2 pilihan ini kita memilih 2,38. Mengapa kita pilih 2,38? Tidak kita pilih 6,2. Kalau posisinya 6,2 berarti titik beratnya berada lebih dari 6 ya. Di sini tidak mungkin, impossible, tidak mungkin titik berat berada di luas yang lebih kecil. Maka yang paling tepat adalah posisinya di 2,3,8. Jadi untuk menentukan tinggi daripada segitiga ini mempunyai tinggi berapa, kita dapat tentukan dengan persamaan ini. R sama dengan akar E kuadrat plus Y kuadrat. Maka posisi Y dapat 3. Kita lihat di sini untuk menentukan koordinat sumbu Y dengan diketahui Y13, Y27, A124 dan A26. Maka persamaan ini dengan koordinat sumbu Y kita peroleh bahwa Y nya posisinya adalah 3,8. Menentukan koordinat titik berat melalui analisis luas bidang sangat diperlukan di dalam kegiatan seperti ujian ataupun dalam penerimaan testing. Itu juga akan kita bisa gunakan karena membutuhkan waktu yang sangat cepat. Oleh karena itu kita dapat lakukan analisis luas bidang ini dalam menjawab soal-soal yang pilihannya sangat berjauhan. Kecuali kalau pilihannya berdekatan, kita lebih akurat menggunakan koordinat sumbu X dan sumbu Y. Demikianlah yang dapat Bapak sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan berlatih untuk beberapa analisis ya, dua cara dalam menentukan koordinat titik berat. Silakan berlatih untuk bangun rumah seperti ini dengan 2 cara. Silakan untuk berlatih di rumah. Jawaban dikirim ya kepada Bapak ya, kepada WA ataupun learning dan sebagainya. WA mungkin bisa memberi jawaban-jawaban dari apa yang sudah kita pelajari. Demikian apa yang sudah Bapak sampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Bapak akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka mata, buka telinga, waktu kita